Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' ini tadi. Durus seperti ini sangatlah penting ya ikhwan, khususnya hadis-hadis yang seperti ini. Terkadang sebagian kita melewati, namun kita tidak tahu syarah atau maksud dari hadis tersebut. Namun dengan membaca keterangan para masyayikh, para ulama, memudahkan kita untuk memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, istihbabu talaqatil wajhi 'indal liqa. Diulangi lagi. Kemarin anak suruh potong kan? Ya kan? Istihbab talaqatil wajhi 'indal liqa. Disunnahkannya talaqatul wajhi, wajah berseri-seri, ceria ketika bertemu. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Di hadis arba'in ada hadis dari sahabat Abu Dzar. Gimana lafadznya? Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut tidak ada yang sahih kecuali dari sahabat Abu Dzar. Untuk hadis ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Itu hadis, kata Syekh Muqbil, la yasihhu illa min hadithi Abi Hurairah. Banyak jalan yang lain tapi tidak ada yang sahih melainkan dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Rasul menyatakan, janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun cuma sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu atau berjumpa kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Qala Syekh Al-Fauzan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, yakni walau kana yasiran, meskipun sedikit. Janganlah engkau meremehkan sedikit pun perkara yang baik, yakni walau kana yasiran, meskipun perkara yang baik tadi yasir, sedikit sekali, antum anggap sepele. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun atau meskipun semata-mata engkau berjumpa temanmu, saudaramu dengan wajah yang ceria. Talqun bisukunil lam, dengan mensukun lam. Au taliq, atau taliq biwajhin taliq. Makanya di sebagian riwayat, sebagian lafaz biwajhin talqin atau biwajhin taliq. Bil ya, dengan ya, bimakna, maknanya la alla talqahu biwajhin mukfahirin au biwajhin muqattabin. Maknanya, janganlah engkau menjumpai saudaramu dengan wajah mukfahir, wajah yang kusam, gelap. Au biwajhin muqattab, atau dengan wajah yang cemberut, masam, berkerut. Muqattab itu artinya berkerut. Tergambar itu temu kawan. Ayayayayay, kalau kesangarnya. Tigo, garis kening itu tadi. Kalau ingat apa? Tergambar antum cak ini. Antum ngaco biasa ini. Tidak lemak nyingoknya, apalagi yang lain. Lianna dzalika yajrah syu'urahu, dikarenakan tindakan tersebut bisa membuat apa? Melukai syu'urahu, perasaan dia. Antum bisa bayangkan ya, antum menemui seseorang
raut wajahnya tuh tidak lemak. Antum mau ngelamar, ya, lah datang ke rumah cewek ini tadi. Di rumah cewek tersebut, calon mertua ini tadi sudah wajahnya agak udah cemberut, ngerukutnya tadi dah. Perasaan antum gimana? Langsung perasaan antum sudah seakan-akan antum melantun mendengar syair kadal qalbi. Gimana? Kadal qalbu ya, kadal qalbu ayyazuba hina qala al-wushatu hindun ghadubu. Ya. Seakan-akan hati ini hancur ketika ada pihak ketiga menyatakan Hindun sedang marah. Ya enggak? Nah itu tadi. Oh, antum datang ke, udah itu alamat antum ditolak. Kalau mertua calon ini baik, udah cebrut. Coba antum lihat dengan berseri-seri, perasaan antum langsung tidak merasa terlukai, tapi sudah perasaan berbunga-bunga. Amma idza laqitahu biwajhin talqin, adapun kalau seandainya engkau menjumpai dia dengan wajah yang ceria ini tadi, fahadza yudkhilu surura alaihi, maka kondisi seperti ini bisa memasukkan kebahagiaan pada dirinya. Fatabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyumnya engkau di hadapan saudara wajahmu atau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di syarah Sahih Muslim ketika beliau mengomentari hadis ini, ya, hadis ini kan riwayat Muslim, ya. Kata Imam An-Nawawi, fihil hassu ala fadlil ma'ruf wa ma tayassara minhu wa in qalla hatta talaqatil wajhi 'indal liqa. Kata Imam An-Nawawi, pada hadis ini terdapat anjuran untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf. Ya. Fihil hassu ala fadlil ma'ruf. Pada hadis ini terdapat anjuran untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa ma tayassara minhu, dan segala sesuatu yang termudahkan dari perkara yang ma'ruf. Wa in qallah, meskipun sedikit. Hatta talaqatil wajhi, meskipun semata-mata cuman sekedar muka berseri, muka ceria, manis gitu loh. Indal liqa, tatkala bertemu. Kemudian kita masuk pada hadis yang tersebutnya, yang berikutnya, al-ma'ruf ilal jar walau kana bil yasir. Berbuat ma'ruf kepada tetangga meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Wa anhu, dan dari beliau Abu Dzar, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau lagi masak suatu masakan yang berkuah, contoh pindang, apa lagi, Pak Is? Soto, gulai, apa lagi Dil? Sop, apa lagi yang berkuah? Tempe kuah ada? Ada. Ya, tempe dulu hadis ya, itu tadi, tempe berkuah. Wa ta'ahad jiranaka, maka hendaklah engkau berupaya untuk bersungguh-sungguh memperhatikan tetanggamu. Nah, ini anjuran dari Rasul. Kalau engkau masakan berkuah, perbanyaklah kuah. Misalkan antum masak, ada ayam, ada ikan, patin, siko, kuahnya banyak kan, sampai seember itu. Ya enggak? Ini bentuknya ikhwan, namanya al-mubalaghah. Anjuran untuk apa? Untuk memperhatikan tetangga. Kalau dibanyakkan kuah tadi bisa berbagi. Bukan makna hadis ini ala zahirihi, sesuai dengan zahir hadis. Kalau antum masakan berkuah diperbanyak, enggak. Namun maksudnya tadi memperbanyak
masakan untuk bisa menyiapkan untuk tetangga. Namun kalaupun seandainya masakan tersebut sedikit, namun upayakan kuahnya dibanyakkan, mungkin bisa supaya bisa berbagi. Kita baca keterangan Syekh As-Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, hadza ma yata'allaqu bil jari aidan kama sabaq. Ini juga berkaitan dengan tetangga sebagaimana yang telah lalu. Alla tahqiranna minal ma'rufi ilal jari syai'an walau kana yasiran. Agar engkau tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan sedikit pun perkara yang ma'ruf terhadap tetangga meskipun sedikit. Walau idza tabakhta maraqata lahmin, walaupun tatkala engkau memasak daging yang berkuah. Tukfir ma'aha, engkau berupayalah untuk memperbanyak kuahnya tadi. Wa tu'ti jarokah, dan engkau kasih tetanggamu. Atau ya, wa tu'ti jaraka minha, dan engkau kasih tetanggamu minha, dari kuah tersebut. Jangan kuahnya bahaya antum ju. Ya, itu kuah dengan lengkuas, pindang daging ada ikannya antum makan nih. Ya. Dari masakan berkuah tadi, maraqatul lahmin ya. Wala taqul hadza syai'un yasir. Jangan sampai engkau menganggap wah ini perkara yang sesuatu yang remeh gitu loh, sedikit. Au hadza syai'un tafih, atau ini adalah sesuatu yang tafih, yang tidak teranggap. La, kata beliau, bal qad yulaqi hajatan 'indal jar wa qad yudkhil as-surur 'alal jar. Fa kaifa idza a'taitahu syai'an ghairal maraq, a'taitahu minat ta'am au a'taitahu minal lahmi minal fawakihi minal malabisi, yakunu hadza a'zama ta'thiran wa a'zama ajran. Kata beliau, bal bahkan qad yulaqi hajatan 'indal jar, terkadang dia tadi akan menjumpai, menemui ada kebutuhan pada tetangganya tadi. Dan terkadang cara seperti itu juga bisa menyebabkan dia memasukkan rasa bahagia pada tetangga. Ya, namanya seseorang. Bisa jadi pemberian antum tadi walaupun sedikit itu indal jar, merupakan perkara yang hajah, dibutuhkan sama mereka. Ya pada kebetulan tetangganya antum tadi sebenarnya dia punya daging, tapi dia tidak punya masakan berkuah. Antum kasih, alhamdulillah, langsung dimasukkan sama dia, ya kan? Itu tadi. Fa kaifa idza a'taitahu syai'an ghairal maraq. Terus bagaimana lagi kalau seandainya yang engkau berikan kepada tetangga tadi adalah sesuatu selain maraq, selain kuah. A'taitahu ta'am, misalkan engkau beri dia makanan, nasi bungkus, nasi kotak. Au a'taitahu minal lahmi, atau kasih daging, minal fawakih, buah-buahan, malabis, pakaian. Yakunu hadza a'zam ta'tsiran wa a'zam ajran. Yang demikian ini sangat besar pengaruhnya dan sangat besar ajron, pahalanya. Fal murad bi hadzal hadis annal insan la yahqirul ihsan ilal jar walau kana bi maraqatin. Yang dimaksudkan dengan hadis ini, hendaknya seorang insan tidak meremehkan berbuat baik kepada tetangga meskipun semata-mata dengan kuah. Ya, kuah. Ya. Allah ta'ala alam sabih. Naktafi bihadzal qadar.